Kita akan membahas bab puasa karena insyaallah mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dipanjangkan umurnya sehingga bertemu nanti di bulan suci Ramadan yang tidak kurang dari 2 bulan insyaallah. Jadi kitabus siyam. Sudah kita sebutkan beberapa kemarin tentang keutamaan berpuasa secara umum. Dan sekarang kita akan membahas tentang fadilah atau keutamaan bulan Ramadan khususnya. Ya. Di mana salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Jika masuk pada malam pertama di bulan Ramadan, suffidat asyayatin, maka syaitan akan dibelenggu. Wa maradatul jin, begitu juga dengan para jin. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, dan pintu-pintu neraka akan dikunci dan tidak ada satupun yang dibuka daripada pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, dan dibuka pintu-pintu surga dan tidak ada satupun pintu surga yang terkunci di bulan Ramadan. Wa yunadi munadin, dan ada panggilan yang berseru, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang terbiasa atau gemar untuk berbuat baik, maka berbuat baiklah. Wa ya baghiyash syarr aqsir, dan wahai orang-orang yang gemar berbuat buruk, maka aqsir, maka tahan, ya. Batasi diri kalian, jauhi perbuatan yang kalian sudah biasa melakukannya. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan orang-orang dari api neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan semua itu, panggilan tersebut maksudnya itu semuanya itu diserukan di setiap malam daripada bulan Ramadan. Maka seharusnya kita untuk memanfaatkan betul setiap malam, bahkan setiap jam, bahkan setiap menit dan setiap detik ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Karena kita katakan di bulan Ramadan semua amal ibadah itu berlipat ganda. Jadi kalau biasanya kita baca Al-Quran 1 juz, ya sudah pahalanya sesuai, ya dikali 10 satu hurufnya. Tapi kalau sudah kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, maka pahalanya akan berlipat ganda. Yang pahala sunnah itu diberikan seperti pahala wajib, dan pahala wajib akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga berlaku terhadap suatu kemaksiatan. Sebagaimana pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan, setiap kita beribadah akan berlipat ganda, setiap kita beramal akan berlipat ganda, maka begitupun setiap kita bermaksiat di bulan Ramadan, dosanya juga berlipat ganda. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dikatakan, diserukan di panggilan di setiap malam itu, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash syarr aqsir. Wahai mereka yang suka dengan kebaikan, maka perbanyak kebaikan itu. Wahai mereka yang suka kejelekan, keburukan, maka tahan, jauhi di datangnya bulan Ramadan. Dan dikatakan, inna lillahi azza wa jalla fi kulli lailah min Ramadan 600,000 atiq. Jadi setiap malam Allah Subhanahu wa taala itu membebaskan orang-orang manusia dari api neraka setiap malam di bulan Ramadan sebanyak 600,000. Dan itu setiap malam.
Makanya kita berdoa setiap malam, ya mu'tiqar riqab, a'tiq riqabana minan nar. Kita berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang dibebaskan ketika pembebasan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap malam di bulan Ramadan. Mungkin di hari-hari di luar Ramadan kita lalai, mungkin kita ibadahnya pas-pasan, bahkan lebih banyak kita maksiatnya, lebih banyak kita meninggalkan kewajiban kita. Maka ketika sudah masuk bulan Ramadan, kita berbenah. Kita banyak-banyak berbenah. Diceritakan ada seorang yang dia ini ahli maksiat. Dia ini tidak sholat kecuali hanya yang fardu-fardu aja. Bahkan kadang-kadang fardunya pun kadang-kadang dia tidak full. Artinya kadang dia sembahyang, kadang dia sembahyang. Apalagi amal-amalan yang lain. Akan tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan, maka dia berhias. Dia masuk malam pertama di bulan Ramadan, dia mandi, dia bersih-bersih, semua pakaian dia ganti dengan pakaian yang bagus. Kemudian sholat-sholatnya dia qadha, dia berpuasa, dia beramal segala macam. Dan qadarullah, orang ini meninggal dunia. Maka ada salah seorang yang soleh di tempat itu, di zaman itu, yang memimpikan dia bertemu di dalam mimpi. Maka dilihat orang tersebut dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya, di dalam keadaan dia mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat dia memuliakan bulan Ramadan. Nah, maka ini. Dan di akhir bulan Ramadan, di malam terakhir itu Allah akan merdekakan, akan membebaskan sejumlah yang sudah dibebaskan Allah dari malam pertama sampai malam yang sebelum terakhir. Nah, di malam terakhir bulan Ramadan harusnya kita berdoa yang banyak, harusnya kita bermunajat kepada Allah. Ya. Jangan hanya bangun untuk makan sahur aja, ya. Makan sahur sunnah memang, tapi usahakan di situ kita ada ibadahnya, ada sholatnya. Jangan hanya terbatas, apalagi nanti ada sholat tarawih kan. Jangan sholat tarawihnya bolong-bolong, udah ada kesempatan untuk ibadah berjamaah sholat tarawih bareng-bareng malah tidak datang ke masjid. Izinnya sholat tarawih, tapi kenyataannya entah kemana. Nah ini banyak yang terjadi, terutama bajang-bajang, para pemuda, para pemudi. Maka ayo kesempatan ini bulan Ramadan, jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita mengabaikan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah menaiki mimbar. Jadi setiap kali beliau naik tangga pertama, beliau mengatakan amin. Naik tangga kedua, beliau mengucapkan lagi amin. Naik tangga ketiga, beliau mengucapkan lagi amin. 3 kali beliau naik tangga mimbarnya, 3 kali pula beliau mengucapkan amin. Maka para sahabat heran. Mereka bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat." Wahai Rasul, kami mendengarkan engkau mengucapkan amin 3 kali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku menaiki mimbar tangga yang pertama, di situ datang malaikat Jibril dan dia berkata, syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah." Maka rugi seorang hamba, celaka seorang hamba yang dia ketemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi dia menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal sehingga tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku katakan amin. Ini berarti malaikat Jibril yang berdoa, yang aminina Nabi. Ini kira-kira dikabulkan apa enggak? Dikabulkan. Jadi malaikat Jibril berdoa, celaka orang-orang yang ketemu bulan Ramadan tapi dia tidak memperbaiki amalnya,
tapi dia tidak memperbagus perbuatannya, tapi malah menyia-nyiakan kesempatan dan akhirnya tidak mendapat ampunan, maka Rasulullah menjawab amin, kabulkan ya Allah, kata Rasul. Kemudian di tangga kedua juga malaikat Jibril mengatakan, syaqiya abdun adrak walidayh aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah faqultu amin. Celaka orang yang masih ada orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tapi itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Celaka orang itu, kata malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Nah, ini doa yang kedua dari malaikat Jibril. Doa yang kedua, yang masih punya orang tua tapi tidak berbakti, tapi durhaka, naudzubillah. Maka kata malaikat Jibril, celaka orang yang seperti ini, dan Rasul mengamini. Nah, ini doa kedua malaikat Jibril. Yang ketiga apa? Syaqiya abdun dzukirta indahu falam yusalli alaik. Maka celaka, doa yang ketiga malaikat Jibril, celaka seorang hamba yang ketika namamu wahai Rasul disebutkan tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka celaka. Ini doa yang ketiga, yang disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bersolawat. Maka Nabi mengatakan amin. Ini tiga doa malaikat Jibril. Yang pertama, yang mereka mendapatkan Ramadan tapi tidak memanfaatkan, malah menyia-nyiakan Ramadan. Nabi mengamini. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa mereka yang ada orang tua tapi durhaka, tapi tidak berbakti. Nabi mengatakan amin. Yang ketiga, malaikat Jibril berdoa mereka orang yang disebutkan namamu ya Rasul tapi tidak bersolawat kepadamu, maka ini juga celaka. Maka Nabi mengatakan amin. Nah, ini ancaman ya. Ancaman salah satunya bagi orang yang dia itu tidak memanfaatkan keutamaan di bulan Ramadan.